Gue sangat suka sama apa yang mau atau coba dikerjakan oleh film yang satu ini. Tapi harus gue akui masih banyak ruang-ruang kosong, masih banyak potensi-potensi tuh yang benar-benar belum tergali dengan matang. Jadi secara eksekusi tuh 50-50 gitu. Gue sangat suka beberapa aspeknya, 50% sisanya tuh kayak aduh ini kurang banget nih. Coba kalau misalkan dikutak-atik sedikit lagi, kayaknya akan menjadi sebuah pengalaman menonton yang sangat menyenangkan gitu. Oke, jadi pengen gue bahas di video kali ini. Gue pertama-tama mulai dari premisnya dulu ya. Jadi sinopsisnya, ada kakak beradik bernama Dewi dan Sena ya. Dewi si adik, Sena si kakak gitu. Diperankan oleh Yasamin, Yasem, dan Brian Domani gitu. Jadi mereka berdua nih setelah kehilangan ibunya karena sebuah insiden, mereka dipertemukan kembali dengan ayahnya. And then ayahnya tuh mengajak mereka berdua tuh tinggal bersama ayahnya dan neneknya yang bernama Gayatri gitu. Jadi nenek Gayatri ini diperankan oleh Jajang Senur. Kalau ayahnya bernama Agung diperankan oleh Kiki Narendra gitu. Nah, sampainya di rumah yang sangat megah ini, mulailah tuh mereka menemukan banyak sekali hal-hal yang aneh gitu ya dan misterius, dan ya filmnya berjalan mulai dari situ gitu. Jadi horornya tuh juga mulai makin tancap gas lah ya sejak mereka masuk ke rumahnya gitu. Pertama-tama gue suka banget sama acting para pemerannya, anjir gila. Jadi berkaitan dengan actingnya juga, gue ngerasa penulisan dasar-dasar motivasi karakternya tuh di sini termasuk yang bagus. Gue suka Dewi diperankan oleh Yasamin Jasem, gue suka Sena diperankan oleh Brian Domani. Itu range actingnya mereka tuh bisa hit di titik-titik terbaiknya mereka gitu. Jadi kalau kalian nanti nonton, pantengin aja sampai ke akhir film gitu ya, ada satu adegan drama klimaks gitu. Gua sih suka banget sama adegan drama klimaks yang mudah-mudahan teman-teman yang nonton tuh juga setuju gitu. Jadi di sana mereka tuh dialognya eksekusinya bagus banget gitu. Tapi yang membuat gua semakin jatuh cinta lagi sama karakter Dewi gitu ya. Jadi secara penulisannya Dewi ini tuh digambarkan seorang anak yang udah susah payah ngerawat ibunya, tapi karena sebuah insiden ibunya meninggal gitu. Di situ tuh kayak titik karakternya terjun bebas ke jurang, kehilangan harapan dan lain sebagainya, sampai stres tuh bener-bener kelihatan, sampai bahasa tubuhnya tuh bisa terbawa sampai ke situ gitu. Kayak gue gak pengen spoiler, tapi di sini tuh Yasamin bagus banget gitu. Kalau boleh dibanding sama judul-judul horor lainnya yang dia perankan di sebelum ini gitu ya. Di sini tuh kayak dia bukan improve ya, kayak oh ternyata Yasamin bisa sampai sebegini ya gitu. Jadi itu gue suka banget gitu. Dan gak cuman mereka berdua yang menyenangkan ya, tapi Jajang Senur gue gak ngerti lagi dah. Kayak maksudnya gini, kalau kalian lihat trailernya, kita kayaknya bisa lah mendebak-debak ini kayaknya nenek yang bermasalah nih gitu. Tapi pas diperankan, actingnya dibawakan gitu ya, itu tuh bener-bener kayak gue sih gak mau ya tinggal sama nenek kayak gini nih. Kayak maksudnya tuturnya terhadap si cucu nih bisa beda 180 derajat ketika dia tuh mau titik-titik-titik di dalam filmnya gitu. Kayak itu bener-bener top banget gitu ya. Tapi ada satu lagi pemeran ya, namanya kalau gak salah Mian Tiara gitu. Gue gak pengen spoiler sih, tapi bener-bener kalau kalian udah mulai nonton ketemu dia gitu di dalam filmnya, ini nih top juga gitu. Kayak ini bisa begini banget actingnya gitu. Kayak gue gak ngerti lagi sih. Itu jadi satu dari acting para pemerannya gue suka banget gitu ya. Yang kedua, gue suka banget apa yang Cinemaku Pictures dan apa yang Temurun mau coba hidangkan ke penonton gitu. Jadi bahwa ada banyak sekali konsep, banyak sekali unsur-unsur bukan nostalgia sih, kayak unsur-unsur bikin kita sebagai penonton tuh membayang-bayangkan hubungan kita tuh sama keluarga kita tuh gimana sih selama ini gitu. Itu bisa dikonsep dengan sangat baik, dibantu dengan production design sama production value-nya gitu. Jadi dari segi pemilihan warna kostumnya, si Dewi ini cenderung warna merah, si Sena cenderung warna biru gitu. And then di tengah-tengah mereka berdua ada si nenek dan ada si orang-orang yang lainnya tuh ya diasosiasikan dengan warna ungu gitu ya, seperti warna font judul filmnya gitu. Terus gue juga suka ya, kalau kalian perhatiin secara sinematografi gitu, kayak ada sentuhan-sentuhan yang cukup unik gitu. Gue ngelihatnya kalau Dewi ini tempo pergerakan kameranya tuh lebih melankolis kali ya, lebih melankolis, lebih slow gitu. Termasuk juga jump scare-nya ya kurang ajar. Sedangkan kalau Sena tuh ketika Sena menjadi sosok kakak yang seperti apa di dalam film, dia melakukan investigasi keanehan di dalam filmnya gitu ya. Somewhat tuh kayak fungsi gerak kamera, fungsi editing kameranya tuh dia lebih to the point, lebih satset gitu, tak
tek itu bikin gue tuh saat menonton tuh seneng sama treatment detail perintilan seperti ini yang mungkin baru nyadarnya tuh pas setengah di akhir gitu. Ya kenapa kayak begini ya pemilihan kamera dan lain sebagainya, itu tuh bagus banget gitu. Tapi nih gue pengen ngomongin 50% sisanya yang menurut gue sebenarnya potensial tapi kayak belum dimasak dengan matang gitu, jadinya secara eksekusi tuh kayak ngeganjel buat gue keluar dari bioskop tuh kayak gitu, kayak gergetan aja gitu. Jadi pertama-tama ya jelas ini gue kurang suka sama sound design-nya. Gue ngerasa sound design-nya di beberapa titik tuh cukup berlebihan, bener-bener kayak ini kalau gue tahu ini jump scare gitu, tapi ya jangan sampai meledak-ledak banget nih suaranya gitu, kayak gitu, aduh gitu. Tapi menurut gue yang mungkin bisa diimprove kalau misalkan Cinemaco Pictures mau memutuskan untuk bikin film horor lagi, gue menyarankan jangan terlalu sering kayak secara bikin adegan tuh formulaik gitu berkaitan dengan sound design-nya gitu. Jadi kayak gue tahu nih bakal kayak di 1-2 momen di awal tuh pas momen ditakut-takutin, musiknya tuh kayak volumenya pelan-pelan dinaikin, begitu udah mendekat ke di muncul penampakannya digas set gitu, kayak 1-2 nggak apa-apa, tapi ketiga, keempat, kelima tuh kayak berulang gitu, kayak ini sih kalau misalkan udah yang terakhir ya oke, volumenya udah mulai kenceng nih, pasti ada muncul sesuatu gitu. Jadi kayak gue menyayangkan di situ, tapi gue bisa mewajarkan lah ya kalau misalkan film ini merupakan film horor pertama dari Cinemaco Pictures gitu. Kayak itu berkaitan dengan sound design-nya ya, volumenya agak kekencangan di beberapa titik, sama secara treatment agak berulang. Nah tapi poin terakhir yang gue pengen highlight berkaitan dengan apa yang menurut gue kurang mateng itu penulisan gue bisa bagi jadi 2. Yang pertama adalah bagaimana film ini tuh memplanting sesuatu tapi belum tuntas dipakai di akhir atau di pertengahan, dia udah coba masukin bibit plantingan yang baru gitu. Jadi berulang gitu. Ini ada satu momen yang krusial gitu, momen yang penting, tapi beberapa menit setelahnya muncul lagi momen yang lain, muncul lagi momen yang lain. Ini tuh banyak banget, tapi yang kepake di akhir berkaitan dengan yang muncul ini tuh kayak somewhat kurang kurang terintegrasi dengan baik, kurang tersusun dengan rapi. Jadi tuh pecahan bikin adegan klimaks di akhirnya tuh kayak kurang nendang gitu. Jadi ya kayak selesai klimaks, filmnya selesai, gue keluar nonton, gue ngerasa kayak ya tadi tuh sebenarnya dimunculin buat apa ya gitu, kayak ada nggak sih fungsinya untuk build up cerita dan lain sebagainya. Kalau untuk build up karakternya mungkin ada, tapi kalau untuk build up reveal plot twist dan lain sebagainya tuh kayaknya yang tadi ini kurang kepake deh. Yang kepake cuman ini doang gitu, kayak ini doangnya tuh benar-benar bisa kehitung sama jari gitu, sedangkan sisanya banyak yang kayak ya sayang banget gitu. Jadi menurut gue kayak penulisan build up sampai dengan klimaks, terus potensi-potensinya nih kayak ini kok kayak kurang gegali, bikin gue mikir kayaknya sebenarnya secara syuting adegan mungkin secara durasi bisa banyak, adegannya tuh banyak mereka kumpulin dan lain sebagainya. Mungkin ada yang berkaitan dengan bagaimana yang satu dengan yang lain saling terkoneksi, tapi mungkin aja pas dijadiin film untuk final cut atau final editing gitu kayak ini kayaknya nggak usah masukin, kayaknya bisa-bisa aja deh filmnya jalan gitu untuk mempersingkat durasi. Tapi gue nggak tahu yang satu itu, jadi ya gue kembalikan lagi pada kalian yang nonton review video ini gitu, setuju atau enggak sama gue gitu berkaitan dengan ada beberapa adegan yang kayaknya kurang kepake aja gitu. Nah tapi ada satu hal yang menurut gue cukup krusial adalah penulisan interaksi antar karakter. Jadi gue bedain antara penulisan dasar-dasar motivasi karakter sama interaksi karakter ya. Kalau dasar-dasar motivasinya gue udah suka banget, gue suka bagus gitu ya ketika muncul di babak awal film, itu sangat meyakinkan, itu sangat menjanjikan, gue seneng banget apa yang ditampilin. Tapi tengah sampai akhir berkaitan dengan interaksinya, gue ngerasa ada beberapa interaksi tuh yang muncul 1, 2, 3, 4, 5, tapi build up chemistry antar karakter, build up relationship antar karakter ya. Misalkan Sena sama bapaknya si Pak Agung gitu, terus misalkan Dewi sama neneknya si Gayatri gitu, and then ada 1-2 karakter lainnya. Itu kayak muncul satu, oke, gue udah ngerti nih mereka level relationship atau misalkan chemistry-nya tuh ada di sini. Tapi begitu muncul di babak berikutnya tuh kayak bisa 180 derajat berbeda sama yang terjadi di sini, membuat gue tuh bertanya-tanya, memang secepat itukah
pertumbuhan karakternya, relationshipnya sampai sebegininya di dalam film gitu. And then berkaitan dengan klimaksnya, itu jadi kayak bikin gue tuh mikir, masa sih, apakah benar karakter-karakternya tuh bertindak sedemikian rupa dari apa yang sudah ditampilkan di film di setengah ke belakang leads to klimaksnya believable gak sih gitu. Nah jadi beberapa mungkin gue spoiler sedikit buat kasih konteks gitu ya. Misalkan contoh relationshipnya Sena sama Pak Agung itu di beberapa adegan belum meyakinkan gue, si Sena nih sudah sampai sebeginian nih terhadap Pak Agung, and then di adegan klimaksnya sampai Sena berani bertindak sampai sebegitunya di dalam film tuh bikin gue tuh kayak kurang percaya gitu. Nah kenapa yang ini tuh gue tekenin banget, karena gue ngerasa gini, klimaksnya tuh dibawakan secara acting tuh bagus banget, memorable lah di kepala gue gitu. Tapi ketika sebelum masuk ke klimaks ini, di belakangnya kayak secara penggambaran, secara pembuatan adegan ada yang kurang, itu kan jadi noticeable ya gitu. Ketika lu dikasih yang bagus banget sama lu dikasih sesuatu yang belum bagus gitu ya, terus ini secara penempatan nih berdekatan gitu, jadi kayak gue gregetan gitu, aduh kentang banget nih, tanggung gitu. Coba kalau misalkan ini lebih oke dimasaknya, begitu masuk ke sini tuh jadi sebuah scene yang sangat memorable, dan ya gue keluar nonton tuh puas gitu. Sedangkan kalau yang ini tuh kayak ya masih ketahan-tahan dikit gitu. Jadi mungkin secara ringkas ya, gue suka filmnya, gue suka actingnya, gue suka production design dan production value dan konsep-konsep yang coba ditawarkan di dalam film ini ya. Jadi gak cuma sekedar horor, tapi horornya tuh bukan ditakut-takutin oleh hantu, tapi ada horor berkaitan dengan relationship karakternya sebagai sebuah keluarga yang tidak bekerja dengan baik lah, dysfunctional family gitu. And then ada rahasia gelap segala macem. Tapi di satu sisi gue ngerasa masih ada beberapa titik yang bisa diimprove. Pertama-tama berkaitan dengan sound design, kedua ya terkait elemen lain berkaitan dengan penulisan supaya nge-build up cerita dari tengah sampai klimaksnya tuh bikin gua selesai nonton tuh puas gitu. Oke, jadi itu aja. Thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jumpa lagi di video review film dari Habis Nonton Film YouTube channel selanjutnya gitu. Oke, bye-bye semua. Thank you.